أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, yang kami hormati murabi kami Ustaz Anton Wahyano hafizahullah ta'ala, Bapak-bapak tim apa nih Pak? UPA 11 apa? UPA itu apa? Unit anggota unit pengelolaan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini bisa berkenan rawuh di Gubuk Cahangon ini. Saya selaku tuan rumah pertama mengucapkan jazakumullah khairan, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Yang kedua, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, tempatnya kurang layak sebenarnya. Di mana-mana kotor. Karena memang kita tidak punya tukang kebun nih. Dirisi dewe. Jujur bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini kalau suruh ceramah nggak pinter. Apalagi saya tahu ada ustaz langsung goblok mendadak. Makanya saya sudah persiapan tadi. Persiapannya ya nyekel buku nih, karena ilmu saya ilmu keling, Pak. Lek nyekel eling, lek ora nyekel sekali. Oke, kancane ya, alhamdulillah. Karena temanya keluarga, saya sedikit nuplik dari bukunya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, nasihat 40 nasihat untuk memperbaiki keluarga muslim. Setahu saya, musuh-musuh Islam itu menghancurkan Islam, bahkan menghancurkan suatu bangsa. Di antaranya 3 yang dirusak. 1, dirusak keluarganya. 2, dirusak pendidikannya. 3, dirusak figur panutannya, sehingga gak punya figur panutan. Terkait dengan keluarga ini menjadi sangat penting sekali, sampai-sampai Allah SWT itu di dalam surah At-Tahrim berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak sekalian, diawali dengan 3 huruf nida, ya, ai, dan ha. Kata ulama, jika satu ayat ini diawali dengan 3 huruf nida ini, ya ayyuha, panggilan kasih sayang, wahai orang-orang yang alladzina amanu, yang beriman, menunjukkan ada satu pesan penting atau ada larangan yang sangat penting. Dan di sini bentuknya fil amr, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian, naran, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Manusia dan batu. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalal Al-Mahalli di dalam tafsir Jalalain ketika menafsirkan ayat waji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Beliau menerangkan sifat neraka itu ditarik oleh 70.000 tali. 70.000, satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Bisa dibayangkan Bu ya, bagaimana besarnya itu. Di dalam riwayat yang lain menerangkan tentang kedalaman neraka. Jika ada satu benda dijatuhkan dari mulut neraka, maka benda ini akan sampai dasar neraka perjalanan 70 tahun. Perjalanan
70 tahun. Mriki Solo pinten jam, Pak? Ini 70 tahun, Pak. Dan di hari kiamat sampai ditanya neraka itu di surah Qaf itu. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami bertanya kepada neraka, hal imtala'ti, apakah engkau sudah penuh? Tetapi neraka malah menjawab, hal min mazid, masih ada tambahan manusia resek enggak? Masukin sini, masih muat. Masih longgar. Di dalam riwayat yang lain disebutkan panas api neraka itu 70 kali panas api di dunia. Sedangkan panas api di dunia sudah cukup untuk melelehkan besi. Dibakar abang, leleh besi. Bagaimana kalau 70 kali? Saking dahsyatnya neraka ini, maka Allah SWT mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Dan neraka itu adalah malaikat yang ghilaz, keras, syidad, kasar, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Kalau kita melirik ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita para lelaki ini mendapatkan amanah di pundak-pundak kita, bapak-bapak. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala sa'ilu kulli ra'in amma stara'ahu ahfidh dhalika am daya'ahu hatta yus'alur rajulu an ahli baitihi. Hadis ini derajatnya adalah hasan, diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Sesungguhnya Allah SWT itu akan bertanya kepada setiap pemimpin, kulli ra'in, terhadap apa yang dipimpinnya. Apakah dia melaksanakannya dengan baik, menjaganya dengan baik amanah itu, ataukah dia menyanyiakannya? Sampai seorang lelaki akan ditanya tentang keluarganya, an ahli baitihi. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah, di mana fitnah di akhir zaman itu seperti hujan yang turun, tidak ada yang selamat, udanan kabeh, kembloh kabeh, teles. Maka kata Rasulullah, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'a baituhu wa baka ala khati'atihi. Beruntung bagi sesiapa yang mampu menjaga lisannya dan merasa cukup dengan rumahnya sebagai tempat berlindung, dan menangis atas kesalahan-kesalahannya. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, salamatul rajuli fil fitnati ayyalzama baitahu. Keselamatan seorang di masa fitnah itu adalah dengan melazimi rumahnya. Maka menjadi sangat penting, bapak-bapak, ibu-ibu, kita memiliki perhatian khusus, perhatian lebih terhadap urusan keluarga, urusan anak-anak kita. Anak-anak yang akan menjadi penerus sujud-sujud kita, menjadi penerus kesalahan-kesalahan kita, yang itu memang sengaja dirusak oleh musuh-musuh Islam. Kenapa keluarga? Ini saya punya buku guru kami Dr. Raidan Husaini. Beliau punya data tahun 2016 itu di Indonesia ada sekitar tercatat 350.000 kasus perceraian. 350.000 kasus perceraian. Di Ponorogo, tempat saya asli di Ponorogo, Jawa Timur. Sekitar tahun 2000 itu
Dalam setahun ada sekitar 2000 kasus perceraian. Orang Ponorogo banyak yang merantau jadi TKW, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Begitu nang kono dengan gayanya Korea, luluran mulus, mulih ngerti bojone, ambune wedhus, ireng kulu-kulu. Wis Pak, spray. Tahu aja Pak. Artinya ini memang gawat Pak, sudah gawat. Karena kembali kepada keluarga. Mohon maaf Bapak-bapak kalau kita nostalgia ke zaman sekolah kita dulu. Apakah sekolah kita dulu itu menyiapkan kita untuk menjadi seorang ayah yang baik atau menjadi seorang ibu yang baik? Ternyata kalau diteliti menyiapkan menjadi karyawan yang baik. Makanya lulus SMA bahkan lulus kuliah tidak tahu hak-hak suami, nggak tahu hak-hak istri. Pokoknya seneng kawin, jebret, padu, jelki. Maka menjadi penting nih yang tadi disebutkan Mas MC tadi ini, sudah waktunya mantu, siapkan dulu ilmunya. Siapkan dulu ilmunya. Di zaman kita alhamdulillah Masya Allah banyak sekali lembaga pendidikan. Pilihannya Masya Allah luar biasa. Mulai yang paling tradisional dan primitif seperti pondok saya ini, sampai yang elit seperti sebelah. Jadi ini yang sana ke timur, ini ke barat. Yang sana pagi-pagi sudah mandi bersih wangi. Kita pagi-pagi Pak orang ngadus, nggak warit, nggak pacul, jangan sawah. Anak-anak saya seperti itu nih. Ini lagi saya agak terlambat karena saya kondisikan dulu, Mas. Biar nggak kemana-mana, saya setelkan film. Karena ya malam minggu. Tadi pagi sudah Masya Allah kerja bakti di tempatnya pondok sebelah Pondok Putri itu macul. Sebagian di sawah bikin kompos. Nah nanti saya cerita tentang Pondok Cahangon ini sedikit. Tapi saya tidak merekomendasi anak penjenengan masuk sini. Karena kalau sini ini gubuk Cahangon, Cahangonnya saya Pak. Cahangonnya saya, yang angon saya. Di sini ini mulai anak-anak kecil Pak. Saya angon anak usia SD itu. Saya pagi punya homeschooling. Homeschooling kan anak saya nggak sekolah di luar. Homeschooling di rumah. Sampai akhirnya ada beberapa juga tetangga yang ikut. Jadi 8 orang. Jadi 8 anak. Belum yang saya asuh agak gede ini. Ada 9 anak. Ada yang tua-tua juga malam itu seminggu 2 kali. Jadi saya memang Cahangon betul di sini nih Pak. Ada yang diangon kaki 4 juga di bawah. Kaki 2 di belakang sini, ayam banyak. Pun komplit Pak. Tahun 2019 saya alhamdulillah berkesempatan untuk dolan agak jauh di Tarim atau Maut Yaman selama 1 bulan di tempatnya Habib Umar bin Hafid yang lagi heboh tentang nasab Ba'alwi atau Ba'alawi. Saya nggak mau ikut-ikut ribet begitu, saya ambil baiknya saja. Jadi satu ketika di sana itu ada anak ya segini paling Pak, kecil ini. Namanya anak kecil, ada orang luar negeri. Kayaknya duitnya banyak, minta minta 200 real. 200 real itu kalau di sini ya kali 25 berapa Pak? 5.000 ya. Sebelum saya kasih uang, saya tanya dulu, kamu saudara laki-lakimu berapa? Dijawab sama dia. Namanya siapa? Fulan. Tanya lagi saya, kamu punya saudara perempuan? Oh punya. Siapa namanya? Apa jawab anak kecil gini? La, hada aib. Jadi anak sekecil ini tahu Pak di sana bahwa menanyakan nama saudari perempuannya itu aib, tidak elok.
kecuali memang dia mau nikah kan itu. Karena di sana memang tidak ada wanita-wanita yang ucul begitu. Jarang sekali melihat wanita keluar rumah kecuali digandeng bapaknya atau digandeng saudaranya atau dia sekelompok perempuan begitu pergi sekolah. Sekolahnya laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Maka ini kan saya menarik, kok bisa ya anak-anak sekecil ini sudah tahu begitu. Gimana cara didiknya itu? Saya tanya pelajar Indonesia yang di sana tuh, anak-anak sana itu jam 3 pagi sudah dibangunkan sama bapaknya sama ibunya, dikasih permen atau kasih mainan atau apa, pokoknya jam 3 bangun. Anak-anak kita kadang jam 7, jam 8 mepet sekolah, susah dibangunkan. Ya di sana tidur awal, Pak. Dan di sana kan jarang hujan, jadi rumahnya kayak kotak-kotak kayak di film-film itu. Kalau bapak ibunya itu malah tidurnya di atas loteng biasanya. Makanya yang jomblo-jomblo nggak boleh naik di atas loteng, Pak. Karena kadang nggak ada PR-nya di atas itu. Nah, setidaknya ada 7 atau 8 bagaimana cara orang-orang Tarim itu mendidik anaknya. Yang pertama, saya buka kerpean, Pak. Di sana itu ketika anak sudah mulai bisa bicara, usia berapa Bu? Mulai jedal-jedal tuh, 2 tahun ya. Itu sudah mulai ditalkin dengan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang baik. Jadi dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan Muhammad, dikenalkan dengan salawat. Kalau sudah mulai teteh, diajarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ditalkin sama ibunya. Habib Umar sendiri itu cerita daripada ustadz di sana itu, ketika masih bayi, ibunya Habib Umar namanya Hubabah Zahra. Hubabah Zahra. Ditimang-timang, alim, 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 alim. Betul ketika dewasa menjadi alim. Kitabnya banyak sekali tulisan Habib Umar. Kakaknya Habib Ali Masyhur meninggal sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Ketika ditimang-timang tuh mufti, 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 mufti. Betul jadi mufti Tarim ketika besar. Ini kekuatan seorang emak ini, atau calon emak, para mbak-mbak ini. Ketika mulai, termasuk bapak-bapak juga, ketika nimang-nimang jangan lelo lego, jadinya apa ini? Aneh sampai wah gawat. Jadi dikenalkan dengan apa namanya, nabinya, nasab nabinya. Mohon maaf bapak-bapak, anak-anak sekarang itu nggak tahu, banyak yang nggak tahu Khalifah Ar-Rasyidin yang 4 itu. Kalau artis-artis Korea so apal, tapi nama-nama sahabat, nama istri Nabi itu loh mungkin nggak apal. Nama anak-anak Nabi itu loh berapa? Ayo mas, berapa mas anaknya Nabi? Ini makanya yang saya sebutkan tadi di awal, merusak pendidikan anak-anak kita. Pendidikan kita ini tidak mengenal konsep fardu ain dan fardu kifayah. Mohon maaf, anak sudah mendekati balik, lulus SD, itu wudu masih belum betul, sholat masih belum betul. Bahkan lulus SMA, lulus kuliah, ditanya Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu nggak ngerti. Sholat sakmono suwene itu, bacaan sholat pun yang paling vital, paling dasar, paling pokok, yang pertama kali dihisab, nggak ngerti. Saya yang baca mantra, makanya sholatnya cepat terus hafal. Coba kalau Masya Allah, ini fardu ain ya Pak, karena sholat ini juga kritik bagi kita yang sudah gede-gede. Jangan-jangan kita juga belum hafal, jazakallahu khairan, makna bacaan sholat. Maka usul Pak, ini ditambah materinya tadabbur bacaan sholat. Karena wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun.
Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian memahami apa yang diucapkan. Jadi kalau selama ini kita sholat, mohon maaf, nggak ngerti artinya sama sekali, sama seperti sholatnya orang. Ya, ini pendidikan yang dikacaukan. Fardu ain, fardu kifayahnya kacau kita. Yang fardu kifayah atau yang hukumnya mubah kadang dikejar. Bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika. Qur'annya keteteran. Baca Al-Fatihah au nggak jelas. Yang itu fardu ainnya. Nah, monggo ini kita meraba kembali keluarga kita. Keluarga kita. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak itu diajari untuk hormat kepada orang tuanya, kepada kerabatnya, kepada gurunya. Tradisi orang Jawa itu menurut saya bagus, Pak, dilanggengkan, dihidupkan. Anak kecil diajari salim, yuk salim sama gurumu, salim sama nenekmu, salim sama Pak Demu, cium tangan. Diajari cium tangan. Ini problem pendidikan sekarang itu, kata Syed Naqib Al-Attas, pakar pendidikan di Malaysia itu, gurunya Dr. Radian Hussein ini mengatakan problem pendidikan kita saat ini adalah the loss of adab, hilangnya adab. Di depan saya ini pas ada SMP 3 Karangpandan. Sempat ada anak-anak SMP itu, dia manggil gurunya yang keluar, "Weh, Pak, bareng Pak, weh." Kayak sama temannya saja. Mana sopan santunnya? Dulu kan kita Masya Allah diajari, kalau Pak Guru kan wedi, takut. Mbah disampul, mbah digigit. Tapi ada penghormatan. Zaman sekarang dengan kurikulum sekarang, kurikulum merdeka seapa-apa nih, kadang adabnya, akhlaknya kepada guru, bahkan kepada orang tua ini hilang. Dan ini adalah inti masalah pendidikan. Karena ketika menafsirkan firman Allah SWT di awal tadi, "Qu anfusakum wa ahlikum nara", Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Adibuhum wa 'allimuhum." Adibuhum wa 'allimuhum. Ajarkan adab dulu, baru ajarkan ilmu. Sehingga sekarang ada muncul kutab. Motonya apa? Adab sebelum ilmu, iman sebelum Quran gitu. Itu terilhami dari tafsiran Imam Ali bin Abi Thalib itu, "Adibuhum wa 'allimuhum." Maka pendidikan adab ini menjadi sangat penting untuk kita ajarkan di keluarga. Karena kalau di sekolah kayaknya kita agak pesimis. Pelajaran agama seminggu sekali, itu pun katanya mau dihilangkan. Itu pun kalau gurunya datang, itu pun ngajarin cuma pakai LKS, yang terkadang antara yang disampaikan di kelas dengan yang di luar kelas itu nggak nyambung. Di dalam kelas diajari kebersihan sebagian daripada iman. Gurunya di luar makan permen sambil berdiri. Yang ahlu hisab ngutut, puntungnya buang. Ada cerita di Jepang itu kan, ada orang Indonesia, ya termasuk ahli hisab. Saya tidak menyinggung yang di sini ada ahli hisab. Begitu dia selesai itu dilempar. Orang Jepang itu satu aib kan. Mungkin tidak semuanya, tapi ini kasus. Sama orang Jepang diambil pakai tisu, kemudian aspalnya tadi dilap-lap begitu, terus dibuang ke tempat sampah. Kemudian itu bagi orang Jepang suatu honor, kehormatan bisa melakukan kebaikan bagi orang lain. Dia membungkuk gitu. Maka yang orang Indonesia ini kemudian kewuh dan kisinan, dan saat itu dia menjadi tertib dalam masalah kebersihan. Jadi bagian daripada adab. Terkadang nggak nyambung antara di kelas dengan di luar kelas. Karena ya sekarang guru tuh nyentil sedikit itu bisa masuk penjara. Kewuh, serba repot jadi guru zaman sekarang tuh. Apalagi guru honorer. Guru honorer itu gajinya betul-betul horor. Karena meskipun sudah di sini, istri saya itu statusnya masih kepala TK di tempat mertua sana. Gajinya guru TK sebulan itu 200.000. La haula wala quwata illa billah. Kayak bertahan, itu yang ngajar bulik saya sendiri. Meskipun gajinya 200.000 itu nggak kaleng-kaleng, dia hafal 25 juz. Hafalnya 25 juz. Tapi kan penghargaan guru sekarang itu menyedihkan. Guru horor betul. Yang ketiga, diajari disiplin soal waktu, bapak-bapak, ibu-ibu. Khususnya
waktu sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini harus kita perhatikan betul waktu sholat. Dan ini adalah pendidikan yang ada tuntunannya langsung dari Nabi. Usia 7 tahun ajarkan sholat. 10 tahun kok belum sholat, sampluk, pukul. Main HP, taruh dulu sholat, tarik. Tapi bapaknya juga harus ikut. Jangan sampai, yuk sholat, bapaknya sih serah masuk. Waktu sholat, waktu belajar, waktu sekolah, waktu istirahat juga, Pak. Kalau bisa qailulah di kutab-kutab itu kan sekarang ada qailulah, termasuk di Jaya Nusantara itu. Saya ngajar sebulan, Pak, di sana dulu, Pak. Sebelum saya ditarik di Mahat Ali Al-Ghazali dulu kan ada, sekarang sudah mati. Ya di tempat yang sama. Nah, ini tentang disiplin. Di mana disiplin ini menjadi masalah besar di masyarakat kita. Karena waktunya mesti WIB. Waktu insya Allah berubah. Janjian jam 4, mulainya jam 5. Kalau ramai berarti betul ini Pak yang saya sampaikan ini. Maka salah satu karakteristik seorang muslim itu kata Imam Hasan Al-Banna kan harisun ala waktihi. Pandai, pintar mengatur waktunya. Mengatur waktunya. Yang keempat, menjauhkan anak-anak dari keramaian. Ini yang berat, Pak. Kalau di kampung atau gurun pasir yang masih primitif mungkin sangat mungkin. Ada seorang ulama namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Dia penulis kitab fikih tahawulat, fikih akhir zaman. Dia itu dipingit oleh bapak ibunya, tidak keluar rumah. Karena orang Arab tuh kita lihat Habib-Habib itu rumahnya mesti tinggi-tinggi, temboknya gede-gede, Pak. Dipingit betul, apalagi anak perempuan. Sampai satu ketika dia tuh sudah balik keluar, ngerti yang cantik-cantik ini. Makhluk apa ini kok lucu? Langsung setelah itu sama bapaknya dinikahkan. Oh berarti sudah balik. Tapi sudah disiapkan di dalam tuh, nggak kemudian di penjara, kemudian nggak dikasih ilmu, ya diajar homeschooling. Dijauhkan dari keramaian. Bill Gates sendiri itu yang punya apa Pak? Microsoft ya. Anaknya nggak dipegangin HP sampai dia balik. Bahkan di sekolah alam ini nih. Ada yang lebih ekstrim lagi. Forest school, pesantren hutan. Taruh di hutan sekolah situ. Anak-anak orang Yahudi juga sama. Anak-anak kita nangis, ya, nonton YouTube, aman. Kalau ngerebut HP bapaknya, belikan aja sendiri. Ini gawat sekali, Pak. Belum radiasinya, 4G, 5G, apalagi. Ustadz saya di Iskarima itu, anaknya 40 hari di Mawardi. Dan katanya, kata beliau itu, hampir tiap hari itu 50 kepala dibedah Mawardi. Dan kalau sudah bedah kepala ini 50-50. Dugaan kuat beliau, diantaranya radiasi HP. Makanya kurikulum pesantren saya nge-grounding, Pak. Minimal 2 jam, kakinya harus tapak tanah. Itu yang menetralisir radiasi ini. Nge-grounding. Kata Bu Yanti Sumarah, ya, dia pegiat permakultur, termasuk Yayasan Bumi Langit Jogja yang anak buahnya Pak Aryo sering dikirim ke sana itu. Ini di akhir zaman ini memang agak susah nih, karena kita ini ya senang piknik ya, jadi agak unik juga ketika orang kota kemudian pikniknya ke kampung ini jadi menjauhi keramaian katanya. Meskipun di sini sudah ramai, Pak, di sini sudah ramai kayak kota. Saya aja di sini sudah merasa keramaian. Makanya ini lagi proses bangun di tengah sawah ini. Karena kata Pak Aryo, padi itu tempatnya di sawah, Mas. Makanya dibikin pesantren di tengah sawah. Repot ini.
Yang kelima, menjauhkan anak-anak dari teman yang jelek. Jelek akhlaknya, jelek perkataannya. Saya tuh kalau lebaran itu ya senang ya sedih, Pak. Anak-anak saya kan ibaratnya di sini udah saya pingit ya. Makanya saya jaga, nggak boleh makan pabrik banyak-banyak. Mie instan pun saya haramkan, santri-santri makan mie instan. Bahasanya juga nggak parah-parah amat. Begitu pulang di kampung 1 minggu sepinter meso, Pak. Di kampung sepinter meso. Makanya saya nggak berani lama-lama di rumah terus. Kacau. Padahal tempat mertua itu masih hitungannya pesantren. Pesantren Al-Hidayah namanya. Ada anak-anak yang nyantri di situ dari Sumatera banyak. Kata orang Arab, su'ul khuluq yu'dhi. Akhlak yang buruk itu nular. Akhlak yang buruk itu nular. Maka ini sekali lagi ya memang betul harus kita jam ya anak-anak. Karena ini juga teman yang setia nih. Dan ketika sudah pegang YouTube ya kita nggak bisa kontrol apa yang dibuka, yes. Ini kan teman setia. Ini bisa pengaruhnya luar biasa juga. Nah, ini yang ke-5. Yang ke-6, bagi yang memiliki anak perempuan maka hendaknya dijaga betul. Tidak diizinkan keluar rumah kecuali hajat yang penting, misalnya sekolah, kuliah. Karena perintahnya Quran apa? Waqarna fi buyutikunna. Tinggallah di rumah-rumah kalian, jangan ngeluyur. Karena di luar banyak serigala. Apalagi ada cowok ganteng pegang motor, Pak anaknya tak bawa ya. Ya kalau balik selamat. Kita kan tidak tahu ketika sudah keluar rumah. Maka ketika ada yang datang ya langsung aja wani piro gitu. Wani piro. Yang ke-7, mengajari anak hidup irit. Irit belanja, irit air, listrik. Terkadang butuh disetelkan video-video Rafa misalnya. Video-video Palestina, kelaparan, kehausan, nggak punya makanan, nggak punya tempat tinggal, sehingga anak-anak kita bisa bersyukur. Nang kono kuwi panganan angel, nang kene gua. Gimana solidaritas kita? Dan kita akan ditanya tentang saudara-saudara kita di Palestina. Akan ditanya kita, apa yang sudah kamu lakukan untuk saudara-saudaramu di Palestina? Minimal doa lah, Pak. Selemah-lemahnya kita kasih doa. Betul-betul dihabisi saudara-saudara kita di Palestina. Nah ini penting ini untuk diajari hidup hemat. Diajari hidup hemat. Ya kita tidak pernah tahu nasib kita, Pak. Bisnis kita apakah baik-baik saja dalam kecukupan. Kalau tiba-tiba Allah datangkan musibah waliyadzubillah, jatuh miskin, anak-anak kita nggak biasa itu prihatin. Kelengeran mereka. Kelengeran mereka. Maka harus betul-betul diajarkan hidup prihatin. Kalau nggak bisa ngajar hidup prihatin, ya gimana lagi, Pak? Masukkan pesantren, Pak. Pesantren itu ya tentunya bukan pesantren yang seperti di samping, Pak ya. Grade-nya diturun bawah dikit lah. Ya. Itu akan jadi bisa hidup prihatin. Karena di antara pendidikan yang diajarkan di pesantren adalah kesederhanaan. Yang ke-8, hendaknya anak-anak itu ketika di rumah diberikan tugas khusus. Tugas khusus. Khususnya anaknya banyak seperti saya, Pak. Anaknya 5, Pak, saya itu. Baru 5, Pak. Mungkin kakaknya bagian cuci piring, adiknya lagi nyapu halaman, adiknya lagi ngepel. Sekali lagi menyiapkan mereka di masa depan yang menjadi generasi lebih kuat. Karena sekali kita tidak pernah tahu bagaimana mereka ke depan. Maka konsep pendidikan saya di Cahangon ini kuat utek, kuat otot, kuat hati, Pak. Utek, otot, hati, Pak. Uteknya ya kita ajari bahasa Arab, dursuluh, hadha hadhi anas, nahwu sorab, apal ke, tahfidzul Quran, fikih. Ototnya cemplung ke kolam, cemplung ke sawah.
ngarit. Karena masuk pesantren sini syaratnya bawa kambing 1, Pak. Saya itu, Pak. Jawabannya dia. Dulu saya kapusan, Pak, tapi pikir ya generasi sekarang tuh kayak generasi kita, mudeng lah. Wedhus 8 ki pakane sak piro. Saya lepas, kasih makan ya. 2 bulan mati 5, Pak. Sudah dikasih makan, sudah Ustaz. Tak delok lho. Dus 8 setengah karung ora kebak. Ya luwe lele. Generasi sekarang, Pak. Kit zaman apa ini? Zaman now. Ini 8, Pak, yang ya sekiranya bisa kita amalkan, kita praktekkan di keluarga kita masing-masing. Karena ya sekali lagi kita sudah hidup di akhir zaman. Anak-anak yang hidup tidak di zaman kita, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Ini maknanya setiap orang akan macam-macam, beda-beda, Pak. Sesuai zamannya ya harus melek teknologi, diajari bla 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 bla. It's okay. Tetapi zamannya akhir zaman, bisa jadi Dajjal muncul, Imam Mahdi muncul, kita kan harus siap-siap juga perang, Pak. Hidup di hutan. Hidup di hutan, di pegunungan-pegunungan, karena Nabi mengabarkan harta terbaik di akhir zaman itu adalah orang-orang yang menggembala kambing di bukit-bukit. Di bukit-bukit. Saya melihat videonya Mbak Najwa Shihab yang ngeri-ngeri sejak 2050 itu kemungkinan beberapa daerah akan tenggelam seperti Jakarta, Iskandaria, Mesir itu, dan beberapa daerah yang lain. Udara akan jadi sangat panas sekali sehingga orang itu hanya bisa tidur mendekati waktu subuh saja. Orang tidak akan kuat lagi di luaran kecuali hanya 6 jam lebih daripada sudah goit, tewas. Ini kalau betul makanya harus kita persiapkan generasi anak cucu kita. Makanya kan kemudian Pak Aryo ya di akhir zaman itu kan musuh utamanya Dajjal. Selamatnya dengan surat Al-Kahfi. Pendidikannya pendidikan masuk goa, Pak. Termasuk goa Cahangon ini, Pak. Saya baru tadi suruh memperkenalkan tentang pesantren. Ini pesantrennya punya Pak Aryo. Setelah beliau dulu sekitar tahun 2015-2016 konsennya adalah di pemikiran Islam, sampai membiayai mahasiswi S2 di UMS, program MPI itu, Magister Pemikiran Islam. Lahir lagi Mahat Ali Imam Al-Ghazali di Jeddah itu, di komplek Insan Mulia Jaya Nusantara. Saya ikut mengurusi tenaga admin di 1 tahun pertama. Setelah itu ya tahun kedua ketiga kayaknya sudah wassalam. Sampai akhirnya beliau ketemu dengan fikih akhir zaman itu, dan kesimpulan beliau musuh utama adalah Dajjal, dan jalan selamatnya ya kembali ke Al-Kahfi, kembali ke alam. Ketemulah dengan permaculture. Permaculture itu apa? Silahkan di googling sendiri, Pak, di Mbah Google. Kemudian pengen punya satu lembaga pendidikan yang kurikulumnya itu 4 on, Pak. 4 on. 1 pelayon, 2 angon, 3 ngebon, keempat tuh primbon. Karena primbon ini agak kejauhan banget, maka saya rubah ngaji weton. Ngaji weton. Ini sekitar tahun 2019 akhir atau 2020 itu. Kok diulang-ulang berarti Pak Aryo serius. Oh ya Pak, kita bikin jangan. Oke. Dalam waktu 1 minggu sudah beli kasur lipat, beri ranjang tingkat. Dan beliau mengatakan kalau ada yang daftar nih mujizat, Mas. Dan kadang ada yang daftar, Pak. Berarti ya kata Pak Aryo ini pondok mujizat. Zaman sekarang anak mau ngarit, masak sendiri, nyuci baju sendiri, ke sawah, ngapain wedhus, makan PT. Karena kurikulum saya yang pertama adalah angon tadi, Pak. Angon itu ya angon wedhus. Kayaknya kok primitif banget, tapi ya kata Ustaz Salim Afilah, idealnya anak SMP itu ada kurikulum angon. Kalau bahasa kerennya Pak, angon itu adalah leadership.
Setiap nabi itu pasti angon kambing. Siapa yang lebih bagus daripada nabi? Pendidikan siapa yang lebih bagus daripada pendidikan nabi? Angon kambing. Dan diperintahkan kita untuk melihara kambing karena di dalamnya ada barokah. Makanya kalau masuk sini ya kambing. Gak ada uang gedung, gak ada uang apa. Pokoknya nggawa kambing. Karena kata teman saya yang di Kalisoro sana, pondokmu ya Mas, idealnya metu kuwi nggawa sapi, kiwa kanan nggawa istri. Sapi, istri. Artinya keluar tuh visi kita siap kawin gitu, Pak. Dari kambing tadi itu pengennya di openi tenan, jadi beranak pinak sampai seharga sapi. Pengennya begitu. Tapi intinya kan ada namanya JSAN, Jaringan Sekolah Alam Nusantara. Saya ikut juga, pernah ketemu foundernya Bang Lindonovo tahun 2019-an akhir. Allah yarham. Itu kan kurikulumnya 4, leadership, bisnis, logika, satu lagi itu akhlak. Tapi Pak Adel kan nggak suka bahasa begitu. Yayasan Lir Ilir, di bawah itu ada Lir Ilir. Terus di sini ada Cahangon. Di belakang Darul Mustafa Ustaz Gaddafi dikasih nama Kang Gusibo. Kang Gusibo mengko sore. Orang Cina tapi kejawen itu, Pak. Aneh. Jadi inti kurikulum Angon itu sebenarnya adalah leadership, Pak. Dan ilmu budidaya. Ada ayam, ada makut, ada angsa, ada kecil-kecil tapi untuk edukasi. Kurikulum kedua itu adalah pelayan. Pelayan itu intinya 2, Pak. Bela diri sama ilmu kesehatan. Santri hafal Quran 15 juz, cak gelut rawani, cak gelut preman saya. Enggak keren. Santri itu kan dulu yang berjuang untuk kemerdekaan, santrinya Mbah Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Maka kalau Ustadz Adian Husaini ini punya Saulin Al-Islami, kurikulumnya 3 adab kitab silat. Kalau di sini ya tadi 4 on tadi. Yang kedua ilmu kesehatan, ini sudah menjadi rahasia umum. Kadang wong loro moro nang dokter sajane cukup dikasih obat 1, obatnya ben payu kayak loro. Dan belum lagi kehalalannya. Ada dokter Rahmadi tidak salah itu. Pernah mungkin bapak-bapak pernah melihat videonya itu. Yang diberikan itu adalah narkoba, kemudian alkohol, bahkan obat penyakit jantung itu dari babi, sehingga masuk unsur-unsur yang tidak halal ke dalam perut kita, perut anak-anak kita. Kalau sudah nggak halal, wallahu alam, akan susah untuk khusyuk dalam ibadah. Makanya di sini kita juga belajar Tibbun Nabawi, pengennya begitu. Yang baru kita pelajari baru kiropraksi dasar sama pijat kering. Jadi ketika anak-anak capek pada teler, yuk pasangan pijit-pijitan, Pak. Nanti kalau pulang pijit bapaknya, pijit ibunya. Dan ini adalah sarana dakwah juga ketika di masyarakat mulih pondok ceramah agak susah. Yuk kesel pijitin Mbah, ambil sholat Mbah. Itu masuk. Karena pengen saya adalah menyiapkan kader-kader dakwah di kampung, di pelosok-pelosok. Bukan di kota yang lahan basah, Pak ya. Khotbah Jumat wae 200.000 kan itu. Tapi nang kampung Masya Allah, saiki ustaz kampung. Ini tentang ilmu kesehatan, apalagi zaman corona itu kan Masya Allah luar biasa. Ini kabarnya akan dikoronakan lagi, sampai ada peraturannya nggak boleh bekam, nggak boleh herbal. Kalau bekam herbal nggak mau vaksin 500 juta denda, kalau nggak penjara. Nggak tahu tapi ini benar atau enggak. Tapi ya kita harus siap-siap. Yang ketiga adalah kurikulum ngebon, Pak. Di akhir zaman itu, mohon maaf ibu-ibu, menyiapkan makanan yang sehat bagi anak-anak itu agak susah. Rata-rata anak suka sosis ya, Bu? Nah, dari apa, Pak? Sosis, Pak? Tepung sama sapi sama ayam. Kalau ibu-ibu masak sapi, pagi ini masak, tengah malam nggak diangetin, besoknya basi nggak? Basi. Kalau itu sampai kuat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu apa? Pengawet. Sehat? Jelas tidak sehat. Pengawet, perasa, pengembang, pewarna, sehingga di akhir zaman penyakit itu macam-macam aneh-aneh.
Padahal perintah Quran itu tidak hanya halalan tapi thayyiban. Ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan anak-anak kita, Pak. Anak-anak yang makanannya tidak baik, tidak sehat, itu saya melihat perilakunya juga nggak baik. Perilakunya juga nggak sehat. Habis makan jajan, buang di vas bunga depan rumah. Saya kalau anak saya mulai rewel, angel, tak cek. Tadi makan apa ya? Beras, Pak. Sehat atau nggak sehat, Pak? Sehat ya. Dari proses sebelum diolah tanahnya dikasih apa, Pak? Semprot herbisida, Roundup. Pupuknya pupuk kimia. Kalau pas nyemprot itu kayak astronot. Beras yang kita konsumsi sekarang itu. Kata Pak Aryo, penggunaan herbisida itu meningkatkan resiko penyakit kanker sampai 40%. Makanya di sini harus ada ngebon, nanam sendiri. Di bawah ini kan ada beras, Pak. Saya nggak jualan, ini masih gabah masalahnya. Kalau sudah jadi beras mungkin saya iklan jualan. Ini produksi santri-santri kita itu, Pak. Bikin kompos, nandur. Berarti jelas R, Pak. Jelas R. Tapi itu harga sebuah idealisme yang harus dibayar Pak Aryo. Modal itu bisa 20 juta itu buat nanamnya. Panen belum tentu itu dapat 15 juta, belum tentu dapat 10 juta malah itu. Karena saya baru belajar, baru satu musim panen ini. Sayur, Bu, sehat atau nggak sehat, Bu? Brokoli, Bu? Coba main ke Tawangmangu, Bu. Yang nanam brokoli, nanam kubis. Dalam sebulan disemprot berapa kali, Bu? Ulet tidak mau makan, Bu, kita yang makan. Bahkan petani brokoli sendiri itu kadang nggak mau hasil panen dia makan sendiri, dia jual. Karena tahu setiap hari yang disuntikkan, disemprotkan adalah racun. Meten-meten itu Mas. Silahkan pergi ke tamanmu dicek sendiri. Makanya penting untuk punya kebun dapur di rumah itu, nandur kacang, sawi, minimal kita mengurangi konsumsi dari pasar. Ini satu idealisme ya, meskipun prakteknya saya juga masih ke pasar, tidak cukup untuk makan sehari. Anak-anak baru lulus SMP, sejak tandur malah embuh dolanan keong macam-macam. Tapi sekali lagi konsep halalan thayyiban ini menjadi penting. Kita lihat ibunya Imam Syafi'i, janda dia. Ketika ditinggal waktu bayi, satu urusan, anaknya nangis, Masya Allah, bayi ini. Ngerti anak nangis, tetangganya datang. Dikasih susu yang gak jelas. Datang ibunya, kok wajah anak saya beda ya? Kelas wali beda, Bu. Kelas waliyah ini beda. Kok anaknya ini gak beres ini? Maka ditanya tetangganya, tadi kenapa anak saya? Oh nangis, tadi tak kasih susu dari sana. Oh ya terima kasih, tapi sampai rumah dijantur itu, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dikocok-kocok sampai susunya itu keluar lagi. Jangan sampai ada barang yang haram atau syubhat yang masuk ke dalam perut anak-anak kita. Oh sekarang ini jihad kita yang terbesar itu adalah makanan, dan ini ujung tombaknya ibu-ibu. Ujung tombaknya ibu-ibu. Saya punya homeschooling, setiap yang daftar saya bilang, jangan dikasih uang saku, Bu, bawakan makanan saya dari rumah. Tidak boleh makanan yang tidak sehat. Lauknya jangan sosis atau mie instan. Syarat masuk homeschooling saya. Ini sekali lagi jihad kita di akhir zaman itu makanan sehat. Karena kenapa kata Pak Iskandar Wauruntu, guru kami Pemilihan Institut, makanan itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, terinternalisasi menjadi bagian daripada kita, jadi darah. Setan masuk lewat mana, Pak? Kalau makanannya nggak sehat, nggak baik, ya sudah anteng di dalamnya, syaitan itu. Saya sendiri melihat anak-anak saya ini, suatu ketika ada program mabit di Argomejono 3 hari. Malam pertama itu alhamdulillah bisa bangun semuanya qiyamul lail 1 juz. Hari kedua pindah masjid ke Plumbon sini, saya lihat makannya mie instan yang memang sudah saya larang di sini, sama ayam potong yang penuh dengan suntik itu. Boro-boro qiyamul lail, Bu, subuh aja dibangunin setengah mati. Jadi makanan itu efek terhadap perilaku anak.
cash langsung. Cash langsung. Nah, sekali lagi makanya kurikulum kita harus ngebon belajar nanam yang sehat. Yang terakhir kurikulum yang keempat adalah ngaji weton. Namanya mondok tetap harus tafakuh fiddin, belajar ilmu syariat. Dan yang kita pakai di sini memang dari kitab-kitab ulama kuno, kitab salaf, karena kita meyakini lebih barokah. Kita belajar ilmu ta'alim, kita belajar fikih-fikih klasik. Harapannya ya pulang itu iso ngimami, iso mimpin sholat jenazah, iso ngafani hal-hal yang sifatnya fardu ain, yang sifatnya basic. Maka kita ada kurikulum kitab, dan yang ngajar bukan saya. Saya kalau disebut kiai enggak berani, Pak. Yang ngajar saya datangkan teman kami, guru kami dari Darul Mustafa, yang memang punya sanad ilmunya sampai guru-gurunya sampai ke penulis kitabnya. Jadi yang kita pelajari kita usahakan bersanad. Meskipun sebagian juga saya ngajar sendiri karena saya kan sekolahnya di Mad Abu Bakar UMS. Kayak kuliah gitu aja ya. Kitab-kitabnya ya adalah sanadnya, tetapi tidak seperti yang teman-teman yang di tradisional yang memang betul-betul ketat urusan sanad. Nah ini 4 on. Kata Pak Alik saya kurang si cili. Kenapa Pak Alik? On yang kelima itu kelon gitu. Tapi itu nanti ketika dia sudah dewasa. Ini goyan Pak, mohon maaf. Ini sedikit, sudah lebih 30 menit kayaknya Pak. Sudah jam 21:06. Mohon maaf saya nggak bisa halus seperti orang Solo ngomong ngalor ngidul. Ini adalah keresahan sekali lagi terkait dunia pendidikan yang ada di zaman ini, di mana kata Mbah Nun, sekolah-sekolah kita itu orang nganggo ilmu kauripan, tidak pakai ilmu kehidupan. Bahkan yang sudah mondok sekalipun cewek mondok 6 tahun pulang goreng endok gosong. Ini musibah menurut saya. Karena memang tidak pernah masak di pondoknya, selalu dimasakkan ibu dapurnya. Maka kalau saya masak itu adalah kurikulum yang wajib harus bisa anak-anak ini, cowok-cowok Pak semuanya. Tapi kalau masak nasi goreng sudah lumayan lah, sama warung depan itu ya 11-12 ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Aku lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.